Hati-hati di jalan, by begal. Bener, bagus. Mantap. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Ini ada cerita yang bener-bener serem banget. Tentang orang yang dia tuh bawa motor pagi-pagi nih, padahal bukan malam-malam ya, pagi-pagi bawa motor, terus dia dipepet sama orang-orang buat diambil motornya. Dan gak berhenti di situ, ternyata banyak banget yang berbagi kisah yang mirip-mirip sama kejadian yang itu. Untuk dengerin, stay tune. Ini ada berita penting banget. Berita? Aku kira kamu mau baca yang timeless. Oke. Tolong sebarin, temen gue motornya diminta paksa. Hati-hati ya, modus baru. Berhentiin manggil-manggil pakai helm Grab. Bilang, tas kebuka. Terus dipepet, langsung diminta paksa motornya. Kejadian di Gading Serpong. Gading Serpong. Gading Serpong. Dodol. Gading Serpong. Kayak ada yang salah. Aku nih ngebaca loh. Gading Serpong. Nice. Kejadian di Gading Serpong. Aduh, susah amat sih. Harusnya aku ngomongnya nggak disepong ya. Nih muka orang-orangnya nggak sempat moto soalnya bener-bener takut karena merekanya rame-rame. Yang lihat motor ini kabarin ya, terakhir kena berhenti 7 orang lebih pakai 5 motor di daerah Perumahan Samara Gading Serpong. Jalan sepi jam 10 pagi. Hati-hati ya guys, modus baru. Ini jadi dia tuh berhentiin manggil-manggil pakai helm Grab. Nah, dia bilangnya tas kebuka pas ngurangi kecepatan dari 60 ke 20. Banyak yang mepet di kanan kiri depan. Jadi motornya dikasihin aja gitu. Dia platnya B4903 SHV. Kasian ya. Nah, ini ada chattingannya dia sama temennya. Dia bilang, iya gue di kantor sekarang, udah sampai kantor, nangis-nangis doang. Dia ini cewek BTW ya. Terus temennya jawab, dia langsung berhentiin lo aja gitu. Awalnya gue kan emang ngebut mulu tuh dari rumah, pokoknya gue selalu liat spion, gak ada orang. Nah pas gue belok nih ke perumahan kawasan rumah gede gitu, kecepatan 60. Ada orang yang nyelip gue, terus bilang, mbak tasnya kebuka. Terus ya gue otomatis melanin kan. Nah pas nengok udah banyak motor. Terus gue dipepet gitu kanan kiri, ada yang nyelip depan. Nah mereka tuh nyuruh gue minggir. Mereka minta STNK. Aduh gak tau cepet banget pokoknya kejadiannya. Gue takut lah itu orang gede-gede hitam gitu, bentak-bentak. Ada yang kecil sih emang, cuma ya gitu. Mereka pakai helm Grab. Sampai gue nelpon abang gue yang polisi. Gue takut HP gue diambil. Aduh kelar gue. Ini ada yang komen kan. Hari Rabu sekitar jam 6 pagi lihat mereka berhentiin motor yang dibawa 2 orang cewek daerah Menteng Bintaro. Mereka komplotan gitu, kurang lebih 5 motor. Ada temennya yang punya tugas buat urusin orang-orang yang ngeliatin. Untung mbak yang bawa motor tuh ngelawan, jadi dia nabrakin motornya terus langsung pergi. Gila, nyali banget. Nyali parah sih. Terus ada tapi emang targetnya tuh lemah ya. Cewek berarti. Bangke. Terus ini ada si yang korbannya ini nge-reply. Saya korbannya nih, saya posisi emang lagi sendiri. Benar sama kayak yang masnya bilang, kalau mereka tuh ngusir orang-orang yang lewat biar enggak ikutan. Di situ bisa dihitung kok nggak sampai 5 kendaraan lewat jalanan. Di jalan PD Jengkol Medang. Bahkan ada patroli lewat, mereka tuh berhenti tapi terus ninggalin saya. Motor saya udah lunas dari 2020 bulan Februari. Sempet sih ada tunggakan 1 bulan. Dikonfirmasi ke pihak FIF, mereka bilang gak ada orang lapangan yang kayak gitu. Orangnya udah terdeteksi sih, ini tinggal unit saya aja. Ini 3 motor lewat hanya mereka. Dan di seberang sana udah ada yang nunggu juga teman-temannya. Saya posisi baru hari pertama kerja, dan ini baru pertama kali saya kayak gini di jalan. Yang saya pikirin nyawa saya, karena ini udah jauh dari keramaian. Nih, jadi ini tuh ada fotonya, gambar jalan lebar gitu, cuma emang sepi sih, cuma ada beberapa motor lewat. Jalanan sesepi ini 3 motor itu doang, yang 2 motor udah putar balik nunggu di seberang jalan. Kalau pada nanya itu lundah, ya itu kejadian sama gua tadi pagi. Astaga. Maaf mbak, kalau boleh tahu lokasi lebih tepatnya Gading Serpong mana ya? Di sini mas, nggak jauh dari perumahan Samara gitu. Jadi dia nunjuk
Namanya Jalan PD Jengkol Medang. Kejadiannya jam 9.55 pagi. Jadi targetnya emang jam segituan ya, jam Iya, 10 pagi orang gitu. lagi buru-buru kayak gitu. Wajahnya mirip orang-orang yang pernah berhentiin saya juga nih di dekat SMS. Waktu itu modusnya ngaku-ngaku dari leasing, terus bilang kalau motor saya belum lunas dan udah jatuh tempo jadi harus ditarik. Untung cuma 2 orang, jadi alhamdulillah masih bisa kabur dengan selamat. Kadang ngeliat tweet begini naik motor Supra jadul tuh ngerasa aman banget. Nggak mungkin dong Supra jadul batok geter di berhentiin motornya belum lunas. Itu kamu yang nge-tweet. Batok geter ya Allah. Nih, kalau motornya Supra sih yang mau berhentiin juga mikir bang, harga motornya nggak seberapa lah, dosa sama resikonya sama. Aku merasa terpanggil gini ya. Satu sisi aku selalu ngerasa itu loh Jem, enak. Iya tuh Don't bikin play, tenang ya, sih tenang. aslinya. Jadi kayak kemana-mana mau parkir sembarangan Jadi dia bom. aku pernah inget tuh, kan parkir nggak cuci stang kan, terus tiba-tiba motornya hilang Jem, motor kita. So aku dalam hati gini, asik beli motor baru. Astagfirullahaladzim. Terus Ternyata dipindahin sama masnya di tempat yang lebih aman. ada lagi orang yang nge-reply dia, buset itu maling kalau dapat motor lu gede dosanya bang, duitnya nggak seberapa. Oh ini ada yang nge-reply lagi, wah Samara emang sepi sih mbak jalannya, makasih ya mbak infonya buat antisipasi saya juga soalnya dekat dari rumah. Maaf ya mbak nggak bisa bantu, mungkin untuk kedepannya mbak bisa pilih jalan yang rame aja lewat Cubic Catalina, walau muter setidaknya di sana banyak orang. Iya nih saya baru hari pertama kerja mas, jadi nggak tahu daerah sana. Kemarin ada security patroli dan mereka tuh berhenti, tapi saya malah ditinggalin dan akhirnya saya pun dikeluarkan dari kerjaan karena telat. Saya harus jalan kaki naik Grab ke kerjaan. Mungkin emang iya belum rezeki saya, semoga jadi pelajaran. Anjir, efeknya domino banget, parah. Ini ada yang ngerekap, motor dibegal, security nggak ada tindakan. Hari kerja pertama langsung dipecat. Everything happen in a day. Stay strong ya. Stay strong. Sedih banget, sudah kayak film banget nggak sih? Iya kayak film. Kayak premis sebuah film. Bagus gitu. banget kalau misalnya tuh kayak gini kan dia. Wah, akhirnya saya diterima pak kerja di sini. Iya mbak diterima. Jadi siap datang ya untuk ceritanya Besok sebelumnya tepat tuh, jam 10 pagi. Oke. Siapa saya pasti bakal datang tepat waktu dan gak telat gitu. Datang dicegat sama motor gitu, tiba-tiba diambil motor. Ya kita kan kalau nonton film sering kayak gitu ya. Tiap kali misalnya dia nih susah banget cari kerja kan, susah. Terus akhirnya dia dapet nih. Terus dia, kamu harus ya datang besok bawa ini. Siap saya pasti ini. Pas besoknya dia udah siap-siap dari pagi, gini kayak, wih akhirnya kayak gitu kan. Terus baru keluar rumah ada aja pasti. Orang-orang pikir itu film sih, tapi kita tahu orang yang lagi susah tuh nggak ada gampangnya, emang hidup tuh cuma lebih susah aja. Lagian kan gitu. emang art imitates life nggak sih? Iya, Maksudnya benar. kenapa ada film-film kayak gitu, karena di dunia nyata itu juga sering banget Benar, kayak gitu. benar. Jadi kalau kita emang lagi bad gitu, lagi bad luck ya bakal terus-terusan kegulung nggak sih? Iya. Nih ada yang reply lagi. Pernah lihat nih orang bolak-balik pas lagi beli makan di pinggir jalan, kayak merhatiin banget motor. Tiba-tiba abang yang jualan nanya, Neng, itu motornya nggak ada plat nomornya ya? Hati-hati, itu orang yang bolak-balik biasanya ngincer motor orang-orang di jalan. Apalagi yang nggak ada platnya, di Gading Serpong juga BTW. Lah, tuh bapak-bapak yang emang nggak ada inisiatif apa ngelaporin keresahan kayak gitu apa? Berarti bukan sekali 2 kali dong kejadian kalau tuh bapak sampai udah ngomong kayak gitu. Di Indonesia tuh lebih baik diem mbak. Gue udah pernah ngalamin, kita speak up hal yang bener, malah hidup kita yang dihantui ketakutan gitu. Bener. Ya sayangnya gue bukan tipe orang yang milih diam kalau ada sesuatu yang salah. At least nyoba dulu, karena ditakutkan kedepannya bakal makan korban. Mbak, ngomong di sosmed gampang, coba mbak di posisi si bapak itu. Pasti mbak lebih baik diam dan sekedar ngingetin orang doang. Gimana kalau digebukin? Paling dia jualan di Jualan situ di situ, kan. Betul. Wah kakak bener, jangankan gitu, antrian di Serobot juga kadang berat banget buat negur. Betul Cim, keren. Aku pernah negur bapak-bapak tua yang nyerobot malah dikatain balik. Setelah aku selesai transaksi aku bilang di sebelah kupingnya, "Tua pekok." Astagfirullahaladzim.
Nggak cool Padahal ya, nggak Jir? perlu kayak gitu Iya, sih. cuman dikasih tahu, Kayak ditepok aku aja. kemarin juga kan waktu lagi antri, terus antriannya tuh disuruh geser gitu loh agak ke kanan. Nah di kanan itu udah ada ibu-ibu, jadi si ibu-ibu tuh kayak pengen langsung jadi yang paling depan kan, gara-gara kitanya geser. Nah dia tuh kayak di depan itu nggak ngerti ngapain dia di depan itu, karena aku nggak mau suuzon awalnya, cuman ya daripada Dia ngantri percuma. dia ditanggepin duluan sama masnya, terus aku nanti kesel gitu, jadi lebih baik aku ingetin dulu di awal. Aku bilang, aku toel si ibunya, aku bilang, Bu antri, aku bilang gitu, terus sambil jempolku nunjuk ke belakang, terus dia bilang, oh iya ya mbak, kayak gitu. Jadi sebenarnya orang-orang itu cuma perkara ada yang berani negor apa enggak, kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan kebetulan ya aku berani, karena karena kalau sampai dia antrinya robot dan dia dilayanin duluan, aku nggak tahu aku bakal bisa handle kemarahanku atau enggak, kayak gitu. Karena dulu aku pernah kayak gitu dan aku tuh marah banget, kayak ngedumel gitu, dia kan antrinya belakangan, kok malah dia ini duluan, padahal kan mas-masnya yang jaga kemungkinan nggak merhatiin kan, bisa jadi. Jadi ya harus kita yang antri ini tuh yang sadar dan ngingetin juga satu sama lain gitu kalau ini ada antri gitu. Nih, pernah juga ngantri meleng dikit gara-gara nyari posisi enak, diserobot. Padahal udah ngantri 15 menit. Gue bilang ke kasirnya, Mas, kayaknya saya duluan deh. Terus bapaknya ngamuk. Kagok, edan, gue ributin aja. Akhirnya gue duluan. Keributan terjadi kebetulan karena mood lagi jelek. Harusnya kan emang gak perlu melibatkan orang lain gitu sih, cukup kamu bilang ke bapaknya aja kan, Pak antri pak, kayak gitu kan bisa sih aslinya. Jangankan antri deh, aku pulang kampus abis kerja kelompok balik malam naik angkot, nggak ngasih pengamen aja ditodong. Kasih nggak? Kalau nggak kasih gua bunuh. Bro. Di situ posisinya emang nggak ada duit receh, sedangkan di angkot rame tapi pada diem aja gitu. Untung ada mas-mas bantu aku bilang kalau aku sepupunya. Itu kayaknya bukan pengamen deh, begal nggak sih kalau kayak gitu? Kasih nggak kalau nggak gue bunuh Itu aja. namanya udah bukan pengamen. Aku masih ingat tuh kejadian-kejadian kayak ngamen-ngamen di Jakarta itu ada vibe seremnya gitu kan. Permisi Pak, saya baru keluar dari penjara, saya belum dapat kerjaan, daripada saya kembali terjerumus di dalam dunia kriminal, saya mohon bantuan dari bapak-bapak sekalian, sumbangannya. Terus tiba-tiba kayak gini, nih Pak 2.000 semoga terjauhi dari tindakan kriminal. Tapi keren ya, ya, Pak, dia ya. bisa ngasih backstory gitu Iya. loh. Dan kita nggak tahu juga dari penjara, jangan-jangan cuma 2 hari kan bisa jadi kan. Atau ya cuma ke penjara buat jenguk adeknya. Nggak ada sertifikatnya ya kalau keluar dari penjara ya. Nah terus ada lagi nih yang komen. Jadi ingat 2 hari sebelum lebaran tahun kemarin, adek gue dipepet orang. Modusnya, lo yang gebukin temen gue kan, naik lo ikut gue. Adek gue ikut dan HP-nya diambil. Untungnya adek gue nggak apa-apa, ya Allah, ibu gue sampai nangis-nangis. Anjir serem banget sih. Itu emang kota maksud sih. Dulu pernah kena nih modus yang sama, malah di mall. Tiba-tiba ada beberapa orang bilang kalau gue mukulin anak bosnya. Disuruh ngikut, tapi gue nya nggak mau pas naik mobil. Plot twist, itu adalah salah satu orang yang nyamperin gue. Ternyata dia kuliah di tempat yang sama kayak gue kuliah dulu di daerah asal gue. Apa sih? Anjir. Aku baca ulang ya. Plot twist itu adalah salah satu orang yang nyamperin gue ternyata kuliah yang sama di tempat gue kuliah dulu di daerah asal gue. Oke. Nggak usah pakai dari asal gue, aslinya udah cukup. Ternyata kuliah yang sama di tempat gue kuliah dulu di daerah asal gue. Iya, nggak perlu di daerah asal gue ya. Astaga. Pelakunya sama, udah lapor polisi dan pastinya polisi nerima laporan yang sama. Tapi ya sampai sekarang belum ada kelanjutan, nggak ada unsur bokepnya kali ya. Bener. Yang bokep download aja disuruh ngasih keterangan anjir. Iya, saya niatnya download karena untuk bantu anjir. Di samping nggak ada unsur bokepnya, kenapa sih Isilop nggak mau nanganin masalah yang begini? Selain ngerugiin warga kan ngerugiin nama baik Isilop juga. Serius nanya Nusaltia. Iya ya, kenapa ya? Kalau ada yang bilang sih biaya sidang pengadilan itu sekitar berapa juta kayak gitu kan. Dan biaya sidang itu kalau misalnya kerugian yang dikenain ke masyarakat itu sekedar berapa juta, namanya cuma pekpo kayak gitu, itu merugikan aslinya. Jadi baiknya nggak diselesaikan lewat pengadilan kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu bukannya kita jadi rasanya nggak aman ya.
Kenapa kita masih mikir penegakan hukum tuh untung rugi nggak sih? Kocak juga. Modus seperti ini pernah juga dilakukan terhadap pengendara mobil. Biasanya teriak-teriak ban bocor, ketika udah berhenti, dirampok. Sekedar saran, kejahatan seperti ini memanfaatkan situasi juga. Mungkin bila mau ngecek, berhenti aja di tempat yang rame dan diasumsikan dapat membantu. Yang dimanfaatkan adalah psikologi korban terhadap ban bocor atau tas terbuka. Padahal dalam situasi tiba-tiba ada orang asing berteriak seperti itu, mestinya langsung alert aja. Langkah pertama adalah jangan instan diladenin. Kalaupun mau merespons ya berhenti aja di tempat yang aman. Iya benar, bokap gue grabcar tengah malam lewat TPU Karet diteriakin anak motor beberapa orang, katanya ban kempes. Pas bokap minggir lalu turun, nggak taunya HP-nya langsung diambil sama mereka. Ini udah lama banget ya modus kayak gini, kayaknya dari zaman kita SMA loh. Waktu itu ada orang yang dia tuh isi bensin gitu kan. Terus ada pas udah selesai isi bensinnya, ada orang nyamperin tuh, bilang, "Bu, ininya ini apa?" gitu pokoknya. Suruh ngecek, "Bu, ininya kenapa kok ini?" Nah, ibunya turun tuh dari kursi itu kan. Terus ngecek, enggak kok, nggak apa-apa gini-gini. Pas dia balik, HP sama laptop di kursi sebelahnya dia udah hilang. Jadi emang sengaja ngalihin perhatian gitu loh buat. Oh jadi inget tuh dulu suka kayak gini aku untuk ngeberhentiin teman-teman di jalan sambil ngomong kayak itu standar kayak gitu. Temen niatnya bercanda, terus kalau aku dicap kriminal gimana ya? Woi standar. Enggak, ini standar naik. Muka lu standar. Terus kamu tahu kalau lampu depan motormu tuh nyala, kamu tanganmu tuh kayak gede kecil kayak gini kan? Gini. Terus kalau orangnya udah mukanya dikamut-kamut kayak tukul. Kayak juga namanya anak kecil, Cim. Nih, temen gue pernah diginiin di LB. LB itu apa? Lubang buaya. Doi antisipasi dengan cara pas diberhentiin langsung kunci stang, kuncinya dia lempar sejauh-jauhnya, habis itu lari cari pertolongan. Sedikit tips siapa tahu membantu. Nggak tahu ya, aku mikir kalau ada kayak gitu terus dianya sendiri juga gimana gitu. Setiap gua jalan di pikiran gua nih ada yang macam-macam langsung buang kunci. MJB, tapi apa nggak apa-apa kunci hilang gitu ya? Selalu sediain satu di kantong. Kalau bisa diingat sih pas lempar kemana lebih baik. Tapi kenapa harus ngelempar kunci? Maksudnya kan kenapa nggak teriak-teriak kayak orang gila aja? Ya tapi kan kita lagi shock kan, orang lagi shock kan nggak ngerti ya. Masa lagi shock tiba-tiba nggak kepikiran teriak-teriak tapi kepikiran lempar kunci. Iya sih. Bener sama aja lah, lagi shock tuh ya shock aja. Emang harus dilatih masalahnya. Iya harus dilatih ya kayak gitu. Itu kan sport ya. Makin sering makin bagus respon kita sama. Respon kita emang kalau ada kayak gitu jangan pernah berhenti sih. Selalu kabur ya. Kayak ban apa-apa ya gitu ya, nggak usah berhenti. sampai bener-bener eprek jatuh gitu ya kan. Karena kita sendiri percaya kayak bisa lah ban dipakai agak lamaan kita habis bocor. Oh tetap dipakai aja, lanjut sampai ke tempat ini. Tambal ban. Mirip-mirip modusnya kayak adekku, diberhentiin di deket PMI Senen dengan dalih katanya motornya pernah nabrak adeknya. Pas melalui kecepatan, malah dipepet 3 motor. Ini siapa tahu ada yang lihat ya motornya. Motor NMAX warna biru, plat B4241 TYD. Bagi yang lihat bisa langsung berhentiin aja atau kontak saya. Anjir. Nah, problemnya biasanya tuh ngambil kayak gini diambil STNK-nya juga. Itu yang problem sih. Tapi kan atas namanya beda, jadi dia nggak bisa bayar pajak, udah Iya, pasti nggak pajaknya kan? mati. Belum tentu, kan bayar pajak kadang-kadang bisa kan tanpa KTP itu. Iya sih, kalau di daerah tertentu bahkan jangan masukin ke bank aja bisa. Ya at least sampai platnya habis kayak gitu. Ya 5 tahun, lama juga Lumayan untuk ya. kesempatan kayak gitu. Ini kalau udah keluar kota ya udah beres, ya nggak sih? Lah deket rumah gue, bang coba tengok warung depan dasana indah persis, di situ suka ada orang yang kayak begini banget. Mirip-mirip nggak tahu si Matel atau bukan, kali aja komplotan orang ini. Dia nemuin si pelakunya. Jadi jangan mudah percaya sama orang kalau di jalanan gitu ya. Kalau misalnya ada apa-apa dipanggil, misalnya bilang tas terbuka lah atau apa gitu, ya udah resiko. Dan emang dari awal mungkin harus cek bener-bener cek. Aku di jalan tuh aku malah nggak bisa loh naruh tas di belakang. Aku tas depan. Bener-bener nggak bisa, harus di depan. Padahal udah sendirian tas depan. Tetap di depan ya. Kebiasaan sih, karena kan kebiasaan gonceng juga kan. Jadi tas depan. Aku pun Dan untuk reaching kayak
STN atau apa, itu kan semua di depan. Iya benar. HP depan. Terus Lebih semua tenang depan. nggak sih malah Iya, kayak gitu? tenang. Kalau di kantong kan bisa jatuh soalnya. Jadinya udah emang lebih aman kan tas depan itu. Tapi ya balik lagi sih. Pengennya sih bukan kita mikir gimana caranya Iya, supaya aman, cuman kan it's not a perfect world kan. Iya. Dan emang bener faktanya kita tuh nggak boleh untuk victim blaming, nggak boleh nyalain victim atau kayak gitu. Cuman ya di negara yang kita masih belum bisa berpegang teguh sama hukum. penegak Penegak hukumnya, ya jadinya satu-satunya yang bisa kita andalkan ya diri kita sendiri. Makanya tetap harus wajib jaga diri, terus super cautious, super hati-hati, super curigaan kayak gitu. Kalau bisa sih emang aslinya ngumpulin orang ya yang pernah jadi korban, terus pura-pura satu orang pura-pura lewat situ setiap jam 10. Ya terus ngapain? Gebukin Ngebukin doang, kayak keuntungannya apa? Motornya nggak balik. biar mereka takut ngelakuin itu lagi. Masuk akal sih. Ya kalau mereka ngelaporin ke polisi Gak dengan boleh alasan pakai tutup muka semua. Seru banget nggak guys? Kita kumpul jam Vigilante, 10 ya. di Serpong ya, di Gading Serpong. Kita semua kumpul jam 10. Kita lewat daerah-daerah sepi, minimal 40 orang jalan kita. Cuman 7 kan mereka, kita hajar semua. Kalau ada yang mau bawa senjata tajam nggak usah, bawa senjata tumpul aja, kayak palu gak ada. besi. Tuh kita gebukin mereka biar mereka kapok. Terus kita cari bosnya juga kita gebukin. Kita pakai topeng semua. Jangan lupa pakai sayap juga. Terus beltnya itu isinya macam-macam senjata. Kalau pakai sayap nggak enak, bisa iritasi. Gila nih Jayam. Kita udahi aja. Udahi dulu. Tutup. Oke, I think that's all for today. Bye-bye.